Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa ba'd. Ini merupakan pertemuan yang ke-5 ya, dari pembahasan kitab Tafsir Kalimatut Tauhid. Dan pada pertemuan kita yang lalu waqafna, ya, kita telah sampai kepada pembahasan bahwa kalimat la ilaha illallah atau kalimatut tauhid terdiri dari dua rukun asasi, yaitu nafin wa isbat, yang menafikan dan menetapkan. Dan telah kita jelaskan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salam Allah. Tadi dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala apa yang dimaksud dengan an-nafi. Apa maksudnya nafi? Meniadakan apa? Meniadakan ilahiyah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Muhammad sekalipun, sampai malaikat Jibril sekalipun, apalagi selain dari mereka berdua, dari para anbiya dan orang-orang saleh, ini juga harus kita nafikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Dari Citayam mana? Citayam. Iya. Kemarin. Kasih tahu sama Faisal. Enggak. Subhanallah. Lama-lama dia. Baik, adapun isbat adalah penetapan, itu menetapkan ilahiyah, menetapkan ubudiyah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berkata Syekh rahimahullah, "Idza fahimta dzalik," apabila kalian telah memahami hal ini, fata'ammal al-uluhiyah, maka perhatikanlah al-uluhiyah, yaitu ubudiyah. Uluhiyah disebut juga dengan ubudiyah, yaitu ibadah. Allati athbataha Allah Ta'ala li nafsihi, yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya, wa nafa'an Muhammad wa Jibril, dan dia nafikan dari Muhammad dan Jibril, ya, yang telah lalu penjelasannya, ya, nafi dan isbat. Wa ghairihima, dan dari selain keduanya, dari para nabi dan malaikat, ya, berarti dari selain mereka yang lebih rendah, ya, lebih pantas lagi untuk dinafikan. An yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardal, dari mereka bisa memiliki sedikit saja, ya, dari ibadah itu, walau seberat biji sawi. Ya, perhatikanlah uluhiyah ini, kata Syekh. Kata beliau, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sir wal wilayah. Ini nukta muhimmah. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan penting yang merupakan lubul kitab, yang merupakan inti dari Alkitab, yaitu memahami kesyirikan al-musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketahuilah bahwa uluhiyah inilah yang dinamakan oleh orang-orang awam di zaman kita, itu di zaman Syekh, dengan sebutan sir dan wilayah. Sir artinya rahasia, ya. Sedangkan wilayah itu adalah diambil dari kalimat al-wala atau wilayah minal wala, yang artinya adalah nusrah wal mahabbah, cintaan dan, ya, pertolongan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menerangkan bahwa orang-orang awam di zamannya, ya, mereka memiliki keyakinan terhadap para wali, ya, di mana menurut mereka bahwa para wali tersebut memiliki hak untuk diibadahi, ya, memiliki hak untuk diibadahi, disebabkan karena ada pada wali tersebut sir dan wilayah itu. Ada pada para wali itu, ya, sir, kemampuan terselubung katanya, dan al-wilayah, yaitu
mereka bisa menolong, ya, mereka bisa membantu orang yang menyerunya, orang yang bergantung kepadanya. Dari situlah mereka, ya, mendekatkan diri mereka kepadanya, mendekatkan diri mereka kepada para wali tersebut dengan berbagai macam bentuk peribadatan, ya, sehingga dari perbuatan mereka itu jadilah wali-wali tersebut alihatun lahum, sebagai sesembahan bagi mereka, sebagai sesembahan bagi mereka. Sebabnya apa? Sebabnya karena ada sir dan wilayah tadi. Adanya keyakinan bahwa orang saleh itu memiliki apa? Sir, rahasia, memiliki kemampuan terselubung, ya, memiliki wilayah, maksudnya bisa membantu, ya, bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Dari situ akhirnya mereka memberikan berbagai macam bentuk ibadah kepada wali tersebut. Jadilah wali-wali itu sebagai alihatun lahum, jadilah para wali tersebut sebagai, ya, ilah-ilah bagi mereka. Ya, sebagaimana tidak akan datang penjelasannya, kata Syekh, ya, li'annal ilah wal wali alladhi fihi sir. Karena ilah dalam konteksnya orang-orang musyrikin, ya, istilah ilahun, ya, menurut kamusnya orang-orang musyrikin adalah wali yang memiliki sir, adalah wali yang memiliki kemampuan terselubung, yang memiliki wilayah, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau di sini, kita kembali kepada perkataannya, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'amah fi zamanina sir wal wilayah. Maka ketahuilah uluhiyah inilah, tadi kita sebut uluhiyah itu apa? Ibadah. Ya, dalam kamusnya orang Islam, dalam kamusnya orang Islam bahwa uluhiyah itu apa? Ibadah, ya. Tapi orang-orang awam di zaman kita, kata Syekh, menamakan uluhiyah ini adalah sir wal wilayah. Ya, menamakannya sebagai sir dan wilayah. Wal ilah ma'nahu al-wali alladhi fihi sir. Dan ilah, kata mereka, artinya adalah wali yang memiliki kemampuan terselubung. Ini, ya, pengertian ilah dalam kamusnya musyrikun. Ya, dalam kamusnya musyrikun. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasy-syekh. Dan ilah inilah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin dengan istilah lain di mereka, dengan sebutan fakir atau syekh. Artinya orang yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla dari para aulia dan orang-orang saleh, ini namanya beraneka ragam di kalangan orang awam. Ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, wali tersebut disebut dengan sebutan fakir. Ya, ada yang menyebutnya syekh, ada yang menyebutnya syekh tarekat. Ya, di kita ada yang menyebutnya, ya, para wali. Di kita juga ada yang menyebutnya orang-orang saleh. Ada yang menyebutnya sebagai, ya, kuburan keramat, ya, atau makam keramat. Ya. Dan perbedaan istilahat ini, perbedaan, ya, nama di sini itu la yughayyir haqa'iq, tidak merubah hakikat. Ya, tidak merubah hakikat. Karena yang menjadi ukuran adalah, ya, al-haqa'iq, adalah hakikat. Kata beliau berkata, qala wal ilah ma'nahu, dan ilah, ya, maknanya menurut kamusnya musyrikin adalah wali yang memiliki sir dan wilayah, itu yang memiliki kemampuan terselubung dan dianggap bisa menolong dan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Dialah yang disamakan oleh orang-orang musyrikin itu dengan sebutan fakir dan syekh. Ya, dan di kita disebut dengan sebutan apa? Wali. Di kita disebut dengan kuburan keramat. Ya, itulah ilah dalam kamusnya musyrikin dulu. Itulah ilah dalam kamusnya musyrikin. Wa tusammihil 'ammatu as-sayyid wa ashbahu hadza. Dan orang-orang awam di zaman Syekh menamakannya dengan sebutan sayyid. Dan penamaan-penamaan yang semisal dengan ini, yang mungkin di zaman kita bisa beraneka ragam macamnya, bisa beraneka ragam bentuknya, ya, seperti itu. Kemudian beliau kembali menjelaskan, kata beliau, qala wa dzalika annahum yadhunnun, dan yang demikian itu adalah karena mereka menyangka anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilatan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi orang-orang pilihannya, ya, untuk mereka kedudukan khusus.
Ya, yarda an yaltaji al-insanu ilaihim, di mana Allah Azza wa Jalla ridha dan rela kalau manusia itu ya mengembalikan urusan mereka kepada orang-orang pilihan ini. Wa yarjuhum, dan menggantungkan harapan kepada orang-orang pilihan ini. Wa yastaghith bihim, dan minta keselamatan melalui mereka ini. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, dan menjadikan orang-orang pilihan ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah syirk dan wilayah yang disebutkan ya sebelumnya. Ya. Nah, orang-orang Islam ya memberikan uluhiyah hanya untuk Allah. Ya, ubudiyah hanya untuk Allah. Tapi al-musyrikun menjadikan uluhiyah itu ya untuk para al-auliya, pada para wali, untuk orang-orang saleh, ya, untuk kuburan yang mereka anggap dia itu adalah kuburan keramat, ya, dan tempat-tempat yang mereka sembah selain Allah dengan ya hujjah ini, ya, bahwa orang saleh ini memiliki sir dan wilayah, memiliki kemampuan terselubung, ya, memiliki ya kemampuan untuk membantu, kemampuan untuk menolong, menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian ilah yang ada di otaknya siapa? Musyrikin. Orang-orang musyrikin di zaman tersebut. Ya. Yaitu mereka menganggap ya bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba pilihan yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk bergantung, ya, dijadikan sebagai tempat untuk berharap, ya, di mana mereka minta pertolongan melalui mereka dan menjadikan hamba-hamba pilihan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kata beliau, ya, selanjutnya qala falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihah. Perhatikan kata Syekh, ini antara ya kalam nafis jiddan, ya, kalimat yang berharga sekali dari lembaran-lembaran yang sedikit ini yang menjelaskan akan ya perkara yang agung ini. Kata beliau qala, maka alladzina yazumu al-syirk fi zamani annahum wasaituhum, pihak-pihak yang dianggap oleh orang-orang musyrikin di zaman kami, maksudnya di zaman siapa? Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa mereka itu adalah perantara-perantara bagi mereka dengan Allah. Ya, perantara-perantara inilah humul ladzina yusammihul awwalun alihah, yang disebut oleh musyrikin generasi pertama itu sebagai sebutan, dengan sebutan apa? Alihah, dengan sebutan ilah-ilah. Dengan sebutan ilah-ilah. Ya. Kata beliau qala wal wasitatu huwal ilah, maka perantara itulah ilah. Bisa difahami? Ya. Jadi orang-orang sekarang ya menjadikan para wali itu sebagai apa? Perantara antara mereka dengan Allah. Itulah yang disebut oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW sebagai sebutan apa? Ilah. Ini ya penjelasan yang gamblang dan terang dari beliau ya akan hakikat kesyirikan yang beliau hadapi, dan mereka musyrikun minal muslimun, dari kalangan muslimin. Musyrikun dari kalangan muslimun, ya, bahwa mereka ya lahu hukmun wahidun, miliki hukum yang sama ya dengan orang-orang musyrikun al-asliyun, orang-orang musyrikin asli. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada pada musyrikin sekarang kesamaan pada musyrikin yang dulu. Itu aja sebenarnya. Ya. Kata beliau qala falladzina yazumu al-syirki fi zamanina annahum wasaituhum, dan pihak-pihak yang dianggap oleh orang-orang musyrik di zaman kami bahwa mereka adalah perantara-perantara mereka lah yang disebut oleh musyrikin pertama sebagai ilah-ilah, katanya. Wal wasitatu, kesimpulannya, dan wasitah berarti perantara di sini berarti adalah apa? Adalah ilah. Fa qaulur rajul, nah ini ya kalimatu faslin yang menjelaskan bagi kita makna kalimatut tauhid. Maka ucapan seseorang ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ibtalun lil wasait, itu membatalkan adanya apa? Perantara. Ya, membatalkan adanya perantara. Maka ketika kita katakan la ilaha, kita ingat ilah di dalam konteksnya orang-orang musyrikin pertama itu apa? Ya, adalah perantara. Ya, konteksnya musyrikin di zaman Nabi, di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Wasitah, perantara. Maka ucapan seorang la ilaha
berarti tidak ada apa? Perantara dalam ibadah. Tidak ada perantara dalam ibadah. Fa qaulur rajuli la ilaha illallah, maka ucapan seorang tidak ada ilah kecuali Allah, ibtalun lil wasa'id. Ini adalah yang membatalkan adanya perantara-perantara dalam al-ibadah. Baik, ya. Ini poin dari pembahasan kita, ya. Padanya kita dapati bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau ingin agar kita menganalogikan apa yang ada di zaman beliau rahimahullahu taala dengan kesyirikan al-awwalin. Bahwa apa yang beliau dapati dari kesyirikannya siapa? Muslimun di zamannya. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikun di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita sambung apa yang kita bahas sini, di sini ada perkataan yang penting dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Setelah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menerangkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah, dan bahwasanya al-uluhiyah atau la ilaha illallah dia miliki ruknan asasian, dua rukun yang asasi, an-nafi dan itsbat, yaitu menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah. Beliau menyinggung beberapa kesalahan dari banyak kelompok al-Islam yang menisbatkan diri mereka kepada Islam seputar tafsir dari kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bahwa banyak dari kaum muslimin yang mereka keliru dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah tafsirnya ahli wahdatul wujud. Ahli wahdatul wujud, yaitu yang menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Berkata beliau, kita ringkas saja apa yang disebutkan di sini. Qala, yang pertama, ahli wahdatul wujud Ibnu Arabi wa atba'uhu, itu pengikut ajaran wahdatul wujud seperti Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan artian la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Tidak ada yang diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah makna yang keliru. Kenapa? Karena ucapan la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadai kecuali Allah, berarti bahwa semua yang diibadahi seluruhnya adalah apa? Adalah Allah. Semua yang diibadahi seluruhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fahmun batil, pemahaman yang batil. Artinya, apabila orang Nasara beribadah kepada Isa, orang Yahudi beribadah kepada Uzair, al-musyrikun beribadah kepada berhala, maka itu pada hakikatnya mereka beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka beribadah kepada Allah, karena menurut mereka bahwa semua yang ada itu satu, adalah Allah. Ini tauhid indahum. Ini tauhid menurut pemahaman mereka. Kata Syekh, qala mahma 'abada al-insan min syai' fa innahu qad 'abada Allah. Apapun yang diibadai oleh manusia berarti dia telah beribadah kepada Allah. Alladzi 'abada al-baqar, walladzi 'abada as-sanam, walladzi 'abada al-hajar. Orang yang beribadah kepada kerbau, yang beribadah kepada berhala, yang beribadah kepada batu. Walladzi 'abada al-bashar, yang beribadah kepada manusia. Walladzi 'abada al-malaikah. Kulluhum ya'buduna Allah. Yang beribadah kepada malaikat, semua mereka pada hakikatnya beribadah kepada Allah. Lianna Allah huwal wujudul mutlaq. Karena menurut mereka bahwa Allah adalah wujud yang mutlak. Walladzi yaqul innal wujud yanqasimu ila qismain, ila khaliqun wa makhluq, yaquluna anhu inna hadha musyrik fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujud syai'un wahidun huwa Allah. Maka menurut mereka orang yang dianggap muwahhid menurut istilahnya siapa? Orang-orang wahdatul wujud adalah mereka yang mengatakan bahwa wujud itu adalah satu. Yang ada itu hanya satu, yaitu Allah. Maka kapan seorang beribadah kepada apapun, maka dia itu pada hakikatnya beribadah kepada Allah. Ini adalah ghalat, kekeliruan dan kekufuran. Dan telah kita nukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna Ibn Arabi wa Ibn al-Farid, Ibn Arabi dan juga Ibn al-Farid adalah kuffar, adalah kafir.
Bahkan barang siapa yang tidak berlepas diri dari ajarannya Ibnu Arabi dan dari ajarannya Ibnu Farid, yulhaq bihim, maka dia tergolong seperti halnya mereka. Nah, kemudian tafsiran yang kedua terhadap kalimat tauhid, dan ini juga merupakan tafsiran yang keliru, adalah tafsir dari kalangan ulamaul kalam. Kalangan ulamaul kalam. Ahli kalam itu ahli filsafat yang mengatakan la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira' wal khalq wat tadbir wal ijad illallah. Menurut mereka bahwa la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang mampu untuk menciptakan, tidak ada yang mampu untuk mengatur dan mengadakan kecuali Allah Subhanahu. Ini tafsir khati', tafsiran keliru. Kenapa? Karena tafsiran ini mencocoki akidahnya siapa? Al-musyrikun. Mencocoki akidahnya orang-orang musyrikin, karena orang-orang musyrikin mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur, menghidupkan ataupun mematikan kecuali Allah. Kan tapi kendati demikian, mereka yuqatalun, mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk kekeliruan dalam perkara ini adalah tafsir yang berkembang belakangan, itu yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakimiyah illallah. Tiada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat tidak ada hukum kecuali hukum Allah pada hakikatnya adalah kebenaran bahwa hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir, maka dia orang zalim, maka dia orang fasik. Sebagaimana disebutkan dalam 3 ayat. Akan tapi membatasi la ilaha illallah dengan perkara hukum, ini adalah tajawuz. Ini adalah perkara yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena hukum adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah bukan hanya hukum. Bukan hanya hukum. Yang kita ketahui bahwa bahkan dalam Al-Qur'an penyebutan ayat yang berbicara tentang hukum itu hanya pada 3 ayat tersebut. Atau pada bilangan atau pada ayat yang berbilang. Yang jika dibandingkan dengan penyebutan al-ibadah yang banyak, ad-du'a, wal laja', itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam ibadah lainnya, penyebutan hukum tidak sebanding. Keseluruhannya dari ayat Al-Qur'an, itu menyebutkan berbagai macam ibadah, dan ibadah itu bukan hanya hukum saja, hukum saja. Intinya penyebutan la ilaha illallah dengan tafsiran tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ini penyempitan makna. Karena ibadah itu ammah, ibadah itu umum, dan ibadah itu banyak, dan keseluruhannya itu harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita membahas masalah ini, kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala.